Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Muhammad Dafa Deweni Putra. Nomor induk mahasiswa saya 18108620034. Adapun saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Jadi di sini saya akan membagikan tips dalam lobby dan negosiasi. Dalam hal ini saya akan membawa tips yang berangkat dari klasifikasi sifat-sifat manusia berdasarkan MBTI, yaitu Myers-Briggs Type Indicator. Nah, jadi teman-teman, menurut klasifikasi sifat manusia berdasarkan MBTI ini, kebetulan MBTI ini adalah berangkat dari ilmu psikologi, dan pembagian sifat ini dibentuk oleh ibu dan anak. Dan jadi pembagian sifat-sifat manusia ini berdasarkan pada 4 aspek sifat manusia yang disebut sebagai personality traits, yang terdiri dari 4 aspek, yang dari 4 aspek ini memiliki 2 karakteristik yang berbeda. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai mind. Mind ini terdiri dari extrovert atau extrovert dan introvert. Mind ini menjelaskan dari mana kita mendapatkan energi untuk pikiran kita. Kalau pada orang-orang dengan extrovert dominan, maka dia akan mendapatkan energi untuk berpikir dari mereka berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan pada orang-orang introvert, mereka akan mendapatkan energi dari pemikiran mereka sendiri. Jadi mereka ketika bersosialisasi, mereka akan merasa lelah pada suatu ketika, sehingga mereka membutuhkan waktu untuk sendiri. Kemudian ada lagi energi. Energi ini menunjukkan kemana orang-orang mengarahkan energi mental mereka. Energi dari mental mereka itu ada, ini bisa dibagi 2, yaitu intuitif dan observan. Saya jelaskan sedikit ya. Intuitif ini berdasarkan intuisi, berdasarkan perasaan dari dalam diri sendiri, sedangkan observan itu berdasarkan pada pengamatan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai nature. Nah, pada trait ini menunjukkan dari mana manusia membuat keputusan dan berdamai dengan emosi dia, atau berkoordinasi dengan emosi yang dia miliki. Nah, dalam nature ini ada 2 karakter, yaitu thinking dan feeling. Pada thinking, orang akan lebih berpikir untuk membuat keputusan dan menyikapi emosi dia. Sedangkan pada orang-orang dengan feeling yang dominan, maka mereka akan lebih mengutamakan perasaan dalam membuat keputusan dan menanggapi emosi mereka. Kemudian ada lagi tactics. Tactics ini menunjukkan dari mana orang mendapatkan cara untuk menuntaskan pekerjaan mereka, atau dalam merencanakan sesuatu. Nah, ini ada judging dan prospecting. Judging ini didapat dari menilai sesuatu yang telah lewat, sedangkan prospecting ini lebih kepada melihat ke depan bagaimana prospeknya, bagaimana kemungkinannya. Kemudian aspek terakhir adalah identity. Identity ini ada asertif dan turbulen. Orang dengan asertif dominan maka akan lebih kuat dan yakin dengan dirinya sendiri, sedangkan turbulen akan cenderung lebih mudah untuk goyang dari pendirian mereka. 3, 2, 1. Oke teman-teman, saya sudah menjelaskan kan tadi mengenai pembagian tipe-tipe itu tadi. Nah, jadi dari perbedaan tipe-tipe itu tadi, maka akan menghasilkan 16 tipe kepribadian yang dibagi oleh MBTI ini. Dan dengan memahami perbedaan dalam kepribadian manusia ini, maka kita dapat memetakan bagaimana sikap, bagaimana cara kita melakukan lobby dan negosiasi dengan orang berbeda, dan juga bagaimana kita memahami diri sendiri sehingga kita dapat menyusun komunikasi yang efektif, yang sesuai dengan diri kita sendiri, namun juga dapat diterima oleh lawan lobby atau negosiasi kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you kali. Tinggal interview deh.